kita harus pahami ya, kita harus pahami kalau kita mengenal Yesus itu dengan benar, kita percaya bahwa di 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib ya, mati di kayu salib seperti di Yohanes 11:30 dikatakan sudah selesai. Maksudnya di sini pekerjaan daripada Yesus Kristus itu sudah disampaikan Bapaknya Allah kita, karena begitu besarkah Allah di dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Yesus Allah kita dikorbankan Yesus dengan setia dan taat sampai mati. Walaupun begitu sangat penderitaan Yesus mati di kayu salib dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya ya mengalami kehidupan kekal, maka seluruhnya dosa-dosanya, kutuk-kutuk dosa-dosa telah dihapuskan oleh Yesus melalui darahnya yang kudus. Seperti 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya. Dikatakan di sana sebab juga Kristus telah mati sekali, ya, untuk segala dosa kita, bukan dikatakan sebahagian, ya, bukan sebahagian, tapi segala dosa kita. Nah, jadi saudara kasih, sebenarnya kita ini sudah diampuni segala dosa kita. Itu pekerjaan Tuhan. Dan Yesus tidak mau lagi turun dari surga untuk mati di kayu salib kembali seperti 2000 tahun yang lalu untuk menghapus segala dosa manusia. Cukup sekali. Karena seperti yang telah kita baca, bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi saudara kasih, dengan adanya Yesus telah mati satu kali, kita harus percaya saudara kasih, ya, seperti di 1 Korintus 6 ayat 20 itu, ya. Apa dikatakan di sana, ya? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Artinya bahwa kita ini sudah dibeli dari kegelapan, dari dosa-dosa itu, ya, dengan darahnya yang kudus itu, sehingga kita semua yang berdosa, ya, telah dibayar oleh Yesus dengan kita lunas dibayar. Tidak ada lagi kredit, sudah lunas dosa-dosa kita sebenarnya, saudara kasih, menurut perkataan firman Tuhan ini. Sehingga yang ketiga, saudara kasih, dengan kita sudah lunas dibayar dan segala dosa kita telah diampuni menurut 1 Petrus 3:18 itu, maka kita diberikan suatu kekudusan. Kita kalau dikatakan kekudusan mungkin, aduh, bagaimana saya kudus, sepertinya kita alergi merasakan kalau dikatakan kudus. Tetapi saudara kasih, itulah luar biasanya pengenalan kita bahwa Allah itu menunjukkan kepribadian Dia kepada kita, sehingga yang tadinya kita adalah seorang yang berdosa, seperti di Roma 6 ayat 23, ya, bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu di Roma 3:23 mengatakan adalah maut, ya. Upah dosa itu maut. Jadi artinya orang yang berdosa, ya, orang berdosa itu bagiannya adalah neraka, ya, maut selama-lamanya. Tetapi untunglah kita ada kepercayaan, pengenalan kita dengan Kristus dengan benar, sehingga dikatakan di Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, ya, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi saudara kasih, secara identitas, secara status kita saat ini bukan lagi orang berdosa, saudara kasih,
tetapi kita saat ini secara status kita dengan melalui iman percaya kita sudah dikuduskan, bukan karena perbaikan, bukan karena usaha kita, bukan karena kita selalu melakukan kekudusan kita, tapi semata adalah karena Tuhan Yesus dengan relanya mati 2000 tahun yang lalu itu. Maka kita karena kehendaknya, karena keinginannya, kita ini adalah telah dikuduskan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi sangat jelas, saudara kasih. Jadi kalau saya katakan saya adalah orang kudus, tidak boleh orang mengatakan, bagaimana Pardosi kok bisa orang kudus? Ini firman Tuhan, saya imani. Sehingga saya jujur, saudara kasih, saya tidak perlu lagi saya katakan saya orang berdosa ini. Kenapa? Karena saya sudah mengerti, memahami firman Tuhan. Dan itulah cara pengenalan saya kepada Tuhan. Karena kehendaknya itu, bukan karena kehendak saya, tapi semata karena saya sudah percaya, tadi dikatakan seperti yang poin pertama itu, Efesus 1:13-14 itu, sehingga saya ini secara status identitas saya sekarang itu adalah orang kudus. Itu yang saya sangat bangga. Sehingga dengan saya orang dan kita orang kudusnya Tuhan, maka kita dikatakan seperti di ayat 8, saudara kasih, di ayat 7, ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita telah diampuni, segala dosa kita adalah murni karena kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, jadi dengan hikmat, dengan pengertian Tuhan Yesus Kristus, kita mutlak senantiasa diberikan suatu kasih yang luar biasa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang selalu mengampuni kita, sehingga kita berhak menerima keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Nah, itu. Nah, jadi saudara kasih, kita kembali sedikit lagi, satu lagi untuk penutup di Roma kita lihat ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk firman Tuhan ini. Nah, di Roma 5 ayat 8 sebagai penutup, saudara kasih, dikatakan firman Tuhan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita sudah dipastikan masuk kepada keselamatan kekal karena kasih karunia-Nya. Yang tadinya kita murka Allah atau ke neraka atau ke maut selama-lamanya, tapi karena kasih karunia-Nya kita diberikan kepastian akan keselamatan itu karena melalui darahnya. Yang tadinya kita berdosa, sekarang kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga 10, sebab jikalau kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi berbahagialah kita saat ini karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahannya, karena kebaikannya, bukan karena kebaikan karena usaha kita, tapi semata adalah karena kasih karunia-Nya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Testukan hati kita, mari kita berdoa. Berbahagialah kami Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kami sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami percaya, maka kami dimateraikan dengan Roh Kudus itu dan kami semua telah diampuni dosa-dosa kami karena Engkau telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga segala dosa-dosa kami telah Engkau lunasi dan melalui darah-Mu yang kudus, sehingga kami sudah lunas dibayar dengan kuasa-Mu, sehingga dengan status kami boleh saat ini, kami boleh Tuhan kuduskan, dibenarkan karena kehendak-Mu,
kami boleh kudus hari ini sampai selama-lamanya, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal di dalam surga. Dengan ungkapan kami pasti ketika kami pun kapan tidak ada di dunia ini lagi, kami sangat percaya dengan pengenalan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami pasti masuk surga karena kasih karunia-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Yar, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Surbakti. Surbakti lagi, sorry. Biasa itu karena udah kebiasaan. Ya, Pak Pardosi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, sungguh kita diberkati, ya, bahwa keselamatan itu adalah hanya di dalam Yesus, dan kita sudah pasti, ya, ketika kita percaya dan Roh itu tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, ya. Jadi itu benar, Roh sudah ada dalam kita, cuman sering tidak kita aktifkan Roh itu. Kita suruh tidur dia. Kalau yang ini, kalau perkara yang ini jangan dulu, saya aja deh gitu ya. Nanti diam aja dulu gitu. Itu seperti Yesus ketika di Laut Teberau kan. Yesus ada di situ, ya kan? Dan murid-muridnya ketika ada datang gelombang ataupun ombak, mereka ribut, teriak-teriak kan, ini gimana gitu. Tapi Tuhan ada tertidur di situ. Mereka biarkan kan gitu kan. Nah, tapi ketika mereka bangunkan Yesus, maka Yesus menghardik danau itu, diamlah, tenanglah. Nah itulah kita sehari-hari kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tapi kita suruh dia tidur aja. Nah, apalagi kalau bagian-bagian yang ini kan, ini bagian saya ini, nggak usah tanya Tuhan, nggak usah didoakan kan, langsung aja ini bagian saya, tenang aja dulu gitu kan. Tapi ketika kita sudah di dalam ujung tanduk, barulah kita teriak, biasanya begitu. Tapi sekarang kita harus belajar. Yang pertama itu harus datang kepada Tuhan. Yang pertama, ya, itu akan membawa kita lebih lagi mempunyai pengalaman yang baru dalam Tuhan, dan pasti hasilnya yang terbaik. Nah, itu yang saya dapat hari ini. Terima kasih Pak Pardosi. Ya, kami diingatkan, diteguhkan kembali. Mari kita aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, setiap hari, setiap saat. Dia kapan saja dipanggil 24 jam, dia siap untuk kita, ya. Haleluya. Terima kasih Pak. Baik, saya mungkin kita tidak ada breakout room, ya. Iya. Pastor Surbakti tidak ada. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan tadi, kami berikan kesempatan untuk kita bersaksilah 2 orang, baru nanti ditutup oleh 2 syafaat. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi sesuai dengan firman Tuhan tadi, bagaimana pengalaman Bapak Ibu, saudara, silakan. Amin. Silakan yang mau. Silakan Bapak Ibu, bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Kita yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, silakan dibuka mic-nya. Shalom Bapak Ibu. Adakah yang mau bersaksi? Shalom. Ya, baik, shalom, silakan. Terima kasih buat waktu yang indah ini pagi hari ini, saudaraku. Kita boleh satu dengan yang lain saling mendukung, saling memberi kesaksian di dalam hidup kita. Kesaksian saya pagi hari ini, saudaraku, yang sudah selama saya ikut bergabung di The Power of Love, tentunya sebagian saudara-saudaraku sudah sangat paham di dalam kehidupan kami sekeluarga, di mana pergumulan kami mengenai anak-anak, supaya Tuhan buka kesempatan untuk bekerja. Tapi saya menyaksikan kebaikan Tuhan bagi kami, di mana anak saya Brian Nicholas sudah keterima di salah satu perusahaan, tapi nanti akhir bulan ini akan tes medical check ke perusahaan ini, supaya mohon bantu dalam doa, semuanya baik hasilnya, bisa dia mulai awal bekerja. Semuanya itu adalah doa-doa saudara yang selalu setia mendoakan kami. Itulah yang saya rasakan
Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Amin. Semua pergumulan yang kami alami adalah sepengetahuannya Tuhan, supaya kami benar-benar melihat bagaimana Tuhan selalu setia setiap orang yang selalu berserah kepadanya. Amin. Di dalam pergumulan itu banyak tentunya perubahan-perubahan sikap buat anak-anak kami. Belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, tidak mengandalkan kepintarannya. Amin. Amin. Saat ini juga anak kami Andre masih bergumul, Ya. tetap belum ada kesempatan, tapi setiap saya berdoa, saudaraku, untuk anak saya ini, saya untuk kamar saya menangis kepada Tuhan. Ya. Ada suara Tuhan yang begitu manis, saudaraku. Amin. Dan itu boleh saya saksikan, ya 2 minggu yang lalu, itu saya, kenapa ya selalu bertanya gitu. Tapi di saat saya merasa tidak berdaya, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku memohon meminta kepadamu Bapa, iman percaya anak saya ini, karena saya lihat dia seperti agak ada sedikit, apa namanya ya, down. Iya. Kepercayaan dirinya seperti oleng. Iya. Itu yang saya takuti. Saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tapi Tuhan bilang, percayalah anakku, saya akan memberikan yang terbaik. Amin. Ada rencana-rencana indah yang saya buat anakmu ini, katanya. Haleluya. Amin. Apa ya? Oh iya ya Tuhan, gitu. Oh iya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Jadi kesimpulannya saya ini, saudaraku, anak kami yang nomor 2 ini bisa dikatakan walaupun abangnya dulu mulai dari kecil ya, masuk ITB, masuk apa semua, tapi kalau cepat berpikir dan apa belajar, anak saya nomor 2 ini, Andre ini. Iya. Tapi dia tidak pernah masuk ke negeri, bahkan 2 kali dia tes nggak masuk. Iya. Jadi inilah semua di dalam hati saya ada yang Tuhan rindukan dari anak saya ini, supaya dia benar-benar, Ya. benar-benar bahwa apapun yang kita miliki tidak ada apa-apanya tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bawalah saudara-saudaraku, anak kami ini, Andre ini, dalam doa. Kalau kemarin juga ada kembali dari perusahaan yang pertama dia bekerja di Rekin, Rekayasa Industri, menelepon dia supaya dia siap-siap kembali untuk ikut tes di minggu-minggu ini, bahwa dia akan diangkat kembali jadi karyawan menetap di Rekayasa Industri. Amin. Amin. Kalau benar-benar ini terjadi, oh Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah kerinduan saya Bapak buat anak saya ini. Amin. Supaya anak saya ini benar-benar mengandalkan Engkau, benar-benar berserah kepada Engkau, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itu selalu saya bilang sama anakku ini, bahkan musiknya, YouTube-nya, yaitu Dompet Musik, jangan pernah kamu andalkan kebolehanmu, kepintaranmu. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Supaya kamu berhasil, kamu merasa tidak, harus kamu benar-benar merasa tidak ada apa-apanya tanpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah selalu saya katakan setiap kami renungan pagi, setiap saya bertemu berdua, saya sering naik ke atas berdua, saya rangkul dia. Yes. Saya bilang sama dia, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Semua yang dialami anak-anaknya adalah sepengetahuan dia. Yes. Jangan pernah kamu ragu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kamu. Itulah saya bilang, saudaraku. Dan inilah saya mohon bantuan doanya
buat anak kami Andre ini supaya untuk minggu-minggu ini dia boleh ikut tes interview di rekayasa industri. Amin. Kembali dia bekerja, di pertama dia bekerja. Ya, Si Andre yang Andre, salah satu bosnya, dia Maksudnya- menelepon, ada maksudnya- kesempatan. bosnya itu Andre gitu. Bukan, Sama anaknya Ibu Rumanggun Andre, tapi sudah salah satu ditelepon bos bosnya. dari rekayasa industri menelepon Oh kemarin. iya. Ya, kamu kirim lamaranmu kesempatan supaya kamu ikut tes untuk seminggu 2 minggu ini kau siap-siap belajar dan kamu bisa, kami ada catatan mereka rupanya bahwa dia pekerja keras dan Amin. jujur dan takut akan Tuhan. Jadi ini salah satu anak-anak Tuhan juga rupanya, yang salah satu bos. Dia nggak tahu selama ini dia Kristen, rupanya anak Tuhan. Oh iya. Jadi ya, semoga lah lewat doa kita semua ada jawaban dari Tuhan buat anak saya ini. Yang tak terpikirkan dia kemarin sampai loncat, yang selama ini dia udah tidak ada lagi memikirkan itu kembali ke tempat dia bekerja. Yang Amin. pernah dulu. Karena ini BUMN gitu. Jadi ya seolah-olah dia sisipan dari bos gitu. Amin. Ya. Amin. Biarlah ini terjadi, kemurahan Tuhan boleh terjadi lewat doa-doa kita di The Power of Love. Amin. Benar, terima kasih ya buat yang pendoa setia tentunya, Bapak Boris, semua, Ibu Tiar, Bapak Perdosi, Amin. semua, Ibu Lydia, yang selalu setia mendoakan kami tentunya. Kurang lebih saya bergabung ada 6 bulan ya di The Power of Love. Ya, sekalipun kita ini keluar masuk, tapi suara Tuhan selalu ada mengikat kita. Amin. Amin. Ya, itulah yang saya lihat di kumpulan kita ini, di The Power of Love ini, kita mampu menaklukkan segala keegoan kita. Kita takut kepada Tuhan. Kita mau jadi berkat, kita mau jadi saksi Tuhan. Itulah ya seperti firman Tuhan yang dibawakan Ibu Tiar, kita harus membawa damai. Amin. Saya terberkati itu, saya belajar apapun yang saya alami, saya akan mampu jadi pembawa damai. Nah, itu. Amin. Terima kasih atas kesempatan itu kesaksian saya. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Rumanggun ya. Tetap semangat ya, tetap kuat ya, jadi tiang doa. Itu udah benar. Ya. Tapi satu permintaan, saudaraku, kalau ada waktunya, tolong sekali-sekali dibuka YouTube anak-anak kita ini, berenya Andre ya. Ya. Kita sudah bagi juga di grup anak-anak kita, udah kita bagi. Dibuka sekali, yang dipilih apa lagu rohaninya, gitar rohaninya, ya, supaya lebih itu rohani. Iya, betul. Ya, kita udah bagikan sama anak-anak youth, kita bagikan, Bu. Oke. Makasih banyak ya, Bu. Makasih. Makasih Pak Produksi, firmannya pagi hari ini sungguh benar-benar kita benar-benar oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita bangga menjadi murid-murid Yesus. Oke, terima kasih Bu Rumanggun. Silakan ada lagi satu orang lagi, silakan Bapak Ibu, karena kita tidak ada breakout room pagi ini. Silakan. Ada yang mau bersaksi? Shalom Bu Tiar. Oh iya, shalom, ada partisipan baru ternyata, ada Bapak Budi Aritonang. Ya, silakan Pak Budi, perkenalan dulu, nama, tinggal di mana, kemudian bergereja, berjemaat di mana. Silakan Pak Budi Aritonang. Ya, pertama-tama salam kenal semua dulu ya, saya. Amin ya. Nama saya ini yang Budi Aritonang. Ya. Tinggal di Medan, Sumatera Utara. Oh, haleluya. Ya, bergereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia di Jalan Menteng 7. Oh iya. Ya, berarti dekat-dekatan sama Pak Boris ini. Di mana? Ya. Di Pak Boris di Pasar Merah. Iya, dekat lah yang ya. Kenal Pak Boris? Dekat. Saya di Jalan Pelajar Timur, dekat itu. Dekat juga, belajar dekat juga. Iya, saya sering ke sana ke Jalan Pelajar juga ya. Ya, rumah saya di depan
kampus PTKI. Oh. Iya. Ya saya baru pertama ini masuk karena aku lihat tadi di grup. Saya pun nggak tahu ada orang masukkan saya di grup ya. Cuman saya belum pernah komen di grup. Entah siapa nggak tahu. Ini. Siapa, Bu? Puji Tuhan. Ya berarti ada rencana Tuhan yang baik, ya kan? Nah, bisa kita berkenalan. Satu keluarga, berapa putra-putri Pak Aritonang? Saya cuman satu putri masih kuliah di Namensen. Ini udah semester akhir. Istri saya orang Pasar Merah. Kami di Medan belum lama ya, baru 20 tahun. Dulu kami pindah dari Semarang. Kami itu dari di Semarang selama 20 tahun juga di Semarang kami. Semarangnya di mana, Pak? Mana, Bu? Semarangnya di mana? Semarangnya di Ungaran, asrama Oh, Kebun di Polo. Ungaran. Oh iya, dekat Tahu. Langensari ya. Dekat Hah? Ibu Lydia itu Semarang. Saya juga orang Semarang, Pak. Iya, Semarang mana? Saya di belakangnya Sri Ratu. Oh, Sri Ratu, tahulah. Ya, Sri Ratu kan ya di kota Semarang itu. Iya. Dekat Kalibanteng kan? Iya. Iya. Hafal saya Semarang semua, hafal 18 tahun di sana. Nah, 20 tahun lah semua sana. 20 Iya. tahun. Iya. Luar biasa ya. Iya. Baik. Aku ini akan apa ya? Doa ya, apa? Ya, ini kita- pada saat ya. teduh Pak Baritonang. Jadi setiap pagi The Power of Love ini mengadakan ibadah saat teduh dari jam 4:30 sampai jam 6. Jadi kita kan biasa juga kita itu bersaat teduh. Nah, jadi kalau kita kan mungkin sendiri kurang fokus. Nah, di sini kita bersama dengan teman-teman Pak lewat Zoom ini kita mengadakan saat teduh, dan di samping itu juga ada program-program The Power of Love itu ya tentang pemuritan ya, mengenal Yesus lebih dengan benar ya, lebih lagi. Kemudian ada juga pelajaran bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris yang mau belajar, dan juga ada tim doa juga ya. Tim doa ketuanya Pak Boris tuh, tetangga Bapak itu. Iya, Ya iya. kan? Nanti Pak Boris, Apa? nomor HP saya kan ada di grup itu ya. Kalau Ya, itu. apa kita bisa berkunjung-kunjung nanti kan dekatnya Jalan Pelajar kan iya. gitu. Oke. Nah, baru gini ya, apa sedikit ya. Saya juga punya channel, nama channel saya Nanti saya cari nomornya. ART itu Aritonang ya, ART 3 Batu. Oh. Channel saya tiap hari menyiarkan juga apa namanya ya, ibadah renungan pagi sama renungan malam, sore ya, atau malam. Kalau nanti pagi ini saya live juga jam 7 yang membawakan pendeta Raymond Mantik dari Manado. Ya. Oh. Iya. ART namanya ya Pak ya? Iya, Jadi, ART 3 Batu channelnya, ART 3 Batu. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Oh iya. Oke. Ya. Baik Pak Budi Aritonang ya. Ya, selamat bergabung ya. Kita jam 4.30 setiap pagi ya. Iya. Tapi ada lagi nanti ada program-program lain itu nanti diumumkan setiap paginya. Mungkin ada yang jam 5, ada yang jam 7, ada webinar ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak bisa ikuti terus karena Bapak sudah ada di grup ya. Baik, terima kasih Pak Budi Aritonang ya di ibadah ini. Nah, Tuhan memberkati. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tadi Bu itu. Siapa tadi yang mau? Silakan, satu orang lagi. 4 menit ya, biar tidak terlalu ini waktunya molor. Adakah? Ibu si Hombing tadi mau bersaksi ya? Ya, Bu Roni mau bersaksi dari Kabanjahe, Gunung Sibayak. Bukan, Ini belum dibuka itu. Dibuka, mic-nya dibuka. Ya, silakan. Ada satu rumah tangga yang sedang kita layani. Dulu mantan suaminya adalah penatua di gereja GBKP. Setelah bapak itu meninggal, istrinya sakit jiwa, anaknya juga sakit jiwa, ya gitu. Jadi sangat memprihatinkan keadaannya. Jadi sebelumnya kemarin itu ada kawan yang menolong dia untuk biaya hidupnya dari Malaysia, itu kawan dari media sosial. Dia dialirkannya, tapi sekarang ini telah terhenti. Baru-baru ini udah semakin ke tingkat kewarasan anaknya sudah semakin meningkat dan sering kesana kemari. Jadi kemarin saya temui ibu itu, dia bilang saya sudah bosan hidup
dan sering juga dipukuli anaknya, dilakukan kekerasan. Dua-duanya saling sama-sama sakit jiwa gitu. Jadi mohon didoakan supaya ada tangan-tangan yang mau menolong, itu aja ini Bu, supaya bisa dia melanjutkan hidupnya. Apa Sebab namanya orang-orang Bu? Nama ibu itu sama anaknya siapa? satu anaknya tetap si Tepu, mamanya nanti tetap Bruginting gitu. Anaknya tetap si Tepu. Tetap si Tepu. Ya, maksudnya memang namanya tetap ya, marganya si Tepu ya. Tetap Jadi kalau bapaknya Bruginting, mamanya ya. Bruginting, bapaknya udah meninggal. Ya. Jadi orang-orang di sekitar udah bosan gitu kan, karena udah terlalu menahun, nggak lagi diperhatikan orang. Sebenarnya itu Bu bisa dilaporkan ke pemerintah setempat dan itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, Iya. Rumah sakit jiwa itu kebetulan kakak kita kan juga dikerja di keluarga lah ya. Ada beberapa di rumah sakit tapi di Pekanbaru, dan saya pernah dibawa ya keliling-keliling berapa kali lah ya rumah sakit jiwa termasuk di Jakarta, dan di Medan itu di Pancur Batu itu sedikit penghuninya. Nah, itu tidak dimanfaatkan banget itu. Padahal itu di sana itu kan pegawai negeri itu semua, kan itu kan pemerintah. Jadi maksudnya kenapa hanya sedikit orang di sana? Karena orang tidak mengerti. Sebenarnya pemerintah ini menyediakan wadah. Nah, kalau itu dilaporkan Ibu, misalnya nanti Ibu bisa kasih tahu dari pemerintah setempat, itu mereka itu ditangkap, maksudnya dirangkul, dibawa ke rumah sakit itu, dan di sana mereka juga nanti dibina negara yang mengurus, dan nanti itu mereka dikaryakan di sana. Seperti itu Bu Roni. Terkendala dari dinas sosial biasanya Bu Tiar. Dinas sosial yang tidak serius menangani. Nah, justru itu. Tapi kalau kita ada dari bawah, ya kita harus usulkan. Mungkin ini saya ngerti. Ini kan di daerah di provinsi ini. Kepala desa, kepala lingkungannya kepala desa. Ya, kepala desa lewat kepala desa. Kepala desanya yang daripada harus itu mengganggu, itu kan mengganggu. Dan itu tidak akan sembuh kalau itu tidak dirawat dan tidak dibenahi. Itu dia rusak, itu kan mentalnya. Mentalnya itu yang rusak. Kemudian rohnya. Makanya sampai sakit jiwa begitu. Nah, jadi itu mestinya itu Bu Roni, karena ya Bu Roni tergerak ya, kita tetap dukung dalam doa ya. Kalau bisa lebih efektif itu dilaporkan lewat kepala desa atau kepala lingkungan. Silakan. Kepala lingkungan. Ya, kepala lingkungan. Nah, itu Pak Boris tahu karena dia dari aparat kan, polisi. Laporkan, nanti itu ditujukan ke rumah sakit jiwa. Itu sedikit orang. Saya udah pernah ke sana. Saya sampai ke belakang itu. Padahal itu luas itu di Pancur Batu ya Pak Boris ya. Pancur Batu. Yang sana. Saya sudah itu mereka main-main di sana perawatnya. Tapi saya lihat di rumah sakit jiwa di Sumber Waras ini nggak ada tempat karena penuh, karena orang mengerti. Jadi kalau ada yang sakit jiwa dimasukkan, maksudnya itu gangguan kan. Nah, kemudian juga di Pekanbaru juga penuh Bu. Itu lahan mereka ada, mereka punya ladang, punya kebun. Itu Dokter Bumbunan Sitorus, itu mantan direktur rumah sakit jiwa ya, 20 tahun dia ya. 20 tahun dia jadi direktur di Kalimantan. Nah, itu seperti itu. Ya, ini kita berbagi informasi di grup ini, ya, yang bisa kita tolong, kita tolong. Nah, nanti Bu Roni bisa sampaikan seperti mungkin ada keluarganya atau siapa, atau gereja. Sebenarnya gereja juga sekarang lebih kuat mengusulkan. Ya, gereja di mana dia? Gereja aja Bu Ombing. Kalau Ini, saya Pak, ini dia. Bentar ya, sebentar. Sebenarnya mamanya ibu itu nggak terlalu parah, tapi kalau dia dipisahkan sama anaknya, dia makin nggak sehat gitu. Apa mereka berdua dimasukkan ke situ? Di sini ada kejadian seperti itu, Bu. Jadi itu bapak sama anak. Jadi masukkan dua-dua. Nanti mereka, karena dia gini loh, dia itu kan terganggu pikirannya karena dia itu tidak punya pegangan. Satu imannya yang terutama kan. Nah, sehingga dia tidak punya lagi keberanian, nggak ada mental lagi untuk hidup berjuang, kan begitu kan? Nah, kemudian dia lihat anaknya, anak saya ini mau seperti apa? Begitu dilihatnya anaknya itu juga sudah down, ya dia pun makin ya gitu. Nggak apa-apa Bu, dicoba aja ya, dicoba. Tapi tetap kita dukung. Ya Pak Boris, ada Pak Boris di situ yang dekat ya. Benar, ini kita harus ada juga terbeban seperti ini ya. Ya baik, terima kasih Bu Roni. Ada lagi Bapak Ibu? Ini didukung oleh doa ya. Oh, saya minta dukung doa Bu ya. Apa?
Ibu Itu, saya, Pak. ibu saya sudah 101 tahun umurnya. Sekarang dia kan maaf cakap sudah BAB dan di tempat tidur. 101 Iya, tahun iya. umurnya. Waduh, Kita nggak bosan punya ibu ya, cuman ya kita ya sebagai kasihan. anak bagaimana Justru kasihan kasihan. gitu loh. Udah 101 tahun umurnya sampai sekarang. Baru apa ibu kita itu, Pak Baru Ariton? si Tompul. Oh, baru si Tompul. Namanya? Bisa lebih gerak. Namanya? Ya. Lisken si Tompul. Iya. Itu semua kami 9 orang saudara, cuman saya yang sanggup mengurus karena semua buang badan. Haleluya. Berarti ada di rumah Bapak sekarang posisinya? Iya, sudah 23 tahun ikut saya. Masih bisa bicara? Enggak. Enggak lagi lah. Luar biasa ya, Bapak. Iya. Ya sekarang ya tiap hari ya kita maaf cakap ya kita mandiin, BAB-nya semua kita bersihin lah sama istri. Istri ya mau juga bersihkan kan. Istrinya Baru apa istri? Istri baru Pasar Ibu. Pasar Ibu ya. Oke. Ya kalau begitu mestinya itu ada pelayanan khusus Amang. Jadi bisa dilepaskan, mungkin ada itu ya dulu arwah-arwah berhala-berhala dari nenek moyang mungkin ya, bahkan dari orang tua itu sendiri. Nah itu harus ada pelepasan. Habis pelepasan nanti baru dia pulang dengan tenang. Biasanya begitu ya. Ya seringnya kami bilang sama Bu pendeta di gereja, katanya udah gak percaya seperti itu karena kita sudah percaya Yesus, gak perlu lagi itu. Oh, kalau kita tidak bertindak nggak bisa, Pak. Jadi sekarang gini, Yesus seperti tadi, Yesus sudah menyelamatkan kita, kata Pak Pardosi 100%. Iya, tapi kalau kita nggak mau, kalau kita lari dari jalur, ya kan? Nah, jadi ya kita dipanggil, makanya di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, saya berdiri di muka pintu, saya mengetuk pintu, yang mendengar, ya kan, akan membuka. Nah, tapi kalau kita tidak mendengar dan kita tidak mau membuka hati kita, ya kita tidak kebagian, kita tidak dapat apa-apa. Ini nama saya. Oh alah. Haleluya Tuhan Yesus. Ampun. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhanku, terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Kita doakan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ya shalom. Inang Lisken si Tompul. Wis engkau luar biasa ya. Yesus. Punya anak 9 orang. Baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Semua durhaka Bu, nggak ada yang, semuanya menghindar. Haleluya. Baik yang perempuan, baik yang laki-laki, semua pada lari bertanggung jawab. Katanya ada kakak saya yang paling tua, aku saja sudah nggak sanggup katanya. Saya udah tua, umur saya udah 70 katanya. Jadi kalau 70 umurmu, anak mula aku bilang gitu gantian. Pasti akan segera akhiri penderitaan ibu itu. Tuhan akan segera mengakhiri penderitaannya, kisah hati. Dia itu memang ada keterikatan, mungkin ya perlu masih merespon ibu ini. Harus dilepas. Masih respon, saya lihat masih respon Bu. Ada yang Siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa, Ibu Tiar? Ya. Oke, kita dengarkan dulu sharingnya Pak Budi. Jadi Pak Budi Aritonang itu orang tua kita kan nggak tahu ya semasa hidupnya. Jadi mungkin dulu ada dari orang tuanya juga, ya kan? Karena saya tadi malam baru ngobrol sama Ibu Lydia Lalang, ya. Itu yang banyak tidak kita ketahui. Orang tua dulu memang menjaga anak-anaknya itu dengan cara begitu karena mereka belum kenal Kristus. Mereka belum mengenal Yesus, ya. Zaman itu. Ya, dulu orang merantau pun sama orang tua diberangkatkan, dikasih semacam ya pegangan katanya, ya. Nah, saya pernah melihat seperti itu, kami pernah mengadakan pelepasan seperti itu kita bakar gitu ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan arwah, ya. Makanya ada penyembahan, apalagi orang tua ini 101 tahun. Mertua saya meninggal 99 tahun 2013, ya. Nah itu juga sama, itu setelah pelepasan. Tapi kalau mertua saya memang karena dia masih sehat, dibilang begini, ini saya akan berikan sama Mama Esther. Mama Esther itu saya. Jadi saya dari 8 bersaudara dari suami. Jadi dia bilang, saya akan berikan
panggil istrimu katanya sama suami saya. Jadi setahun sebelum dia meninggal. Nah, tapi kata suami, lo mana mau dia yang kayak begitu-begitu. Katanya, aku ada di tempat tapi nggak beda. Saya di kamar. Akhirnya saya bilang, jangan kasih saya yang kayak begitu, Mak. Saya nggak mau. Saya bilang, Inang, kasih saya yang ya tabungan kayak emas kayak. Nah, kalau begitu saya mau, saya bilang kan. Tapi yang kalau yang begitu nggak mau saya warisan seperti itu, saya bilang. Nah, terus pendek kata, iya dong. Begitu diwariskan bikin susah. Itu harus diurus. Harus Saya diurus. juga mau emas. Itu penyembahan berhala itu kan. Nah, iya saya bilang kalau emas, duit aku mau atau sawah juga kan yang mau lain-lain emas. diwariskan. Iya, kalau itu nggak mau saya. Akhirnya pendek cerita dengan suami bersepakat. Kami juga sama. Kami yang melakukan, hanya kami berdua, yang lain sudah ini, tapi kita bilang kita ini harus lepaskan. Nah, tadi malam saya cerita sama Bu Lydia Lalang panjang lebar ya. Kami itu sampai kita puasa, setelah kita puasa 7 hari, kita berturut-turut, bukan nggak makan selama 7 hari, tapi kita puasa, kita bawa dalam doa pelepasan. Bapak Ibu tahu yang keluar dari mulutnya apa? Berbentuk ikan. Wis. Itu diberikan orang tua dulu, dia tidak tahu itu. Jadi dia masa muda, masih kecil dulu, ini pegangan kamu nak. Ya karena emang dulu kan orang kerajaan. Kerajaan itu mereka mengandalkan kekuatan ya perdukunan atau segala macam itu. Itulah membuat mereka bisa bertahan dan menjaga anak-anaknya. Ketika anak-anak mau berantau, dia bilang dia kasih buntelan kecil seperti ini. Nah, dia bilang ini pegang. Kemana pun kau pergi harus bawa, katanya kan dibawalah seperti itu. Kita itu masih ada Bapak Ibu ya, orang tua kita. Makanya kemarin kita di dalam pemuritan itu mengenal Yesus dengan benar, perjumpaan dengan Yesus itu kita harus patahkan, kita harus buang. Yang pernah ke dukun, yang pernah ini, itu harus kita buang. Kalau enggak, anak cucu kita akan terganggu, terutama kita dulu karena kita pelaku, ya kan? Nah, jadi itu sepintas Pak Budi Aritonang, mungkin nanti bisa lebih lagi untuk sharing karena ini kan hanya saat teduh ya. Sebentar. Sama halnya dengan mertua saya, dia orang yang udah setia kepada Tuhan, tapi dulu orang tuanya mengasihi itu. Jadi mertua saya umur 93 tahun dia dipanggil Tuhan. Jadi di akhir-akhir hidupnya 2 tahun lah paling parah, dia nggak bisa lagi ke ini kamar mandi, jadi udah kita mau di tempat tidur kan? Iya. Tapi anehnya dari semua anak-anaknya, bukan ngebanggain, Pak Pardosi tahu ke saya yang mau dia, harus saya di rumah mantu saya di Depok gitu. Itu tapi 9 juga bersaudara. Puji Tuhan. Jadi saya berat juga, aduh kenapa ya Inang ini mesti milik ke saya, dalam hati kecil, bukan saya nggak mau, kami banyak maunya di saya 2 bulan, di sana seminggu kek, jadi saya bisa istirahat. Tapi dia nggak mau. Jadi ya akhir-akhir hidupnya itu ya di tangan saya juga. Memang berat. Terus ya salut ya Pak Budi Aritonang, sampai puluhan tahun bisa mengurus orang tua seperti itu. 23. Yang lainnya itu ya menghindar semua. Karena apa? Waktu dia dulu masih muda, dia kan mau bantu-bantu. Iya. Ngurusi cucunya dari kakak, dari adik gitu. Semenjak udah mulai pikun gitu ya pada menolak semua. Ternyata saya yang nampung sampai sekarang. Ya kan, saya kan yang merasa ya namanya orang tua kan mama kandung kan, bukan mama tiri ya. Iya. Mama kandung gitu. Makanya saya sama istri ya paling tabah lah. Lainnya itu udah nolak. Ya pasti banyak berkat ya, diberkati Tuhan lah. Ya, Tuhan perhitungkan itu Pak Budi, tetap semangat ya. Baik, sudah jam 5.42. Pak Boris yang di apa tadi ya? Di jalan pelajar ya, Pak Boris? Iya. Oh ya, nanti kita kapan-kapan bisa ketemuan. Nomor handphone Pak Budi berapa? Pak Budi Aritonang, nomor handphonenya. Nanti biar saya kasih sama Pak Boris. Kan ada di grup. Enggak ada, belum. Ada, belum Pak. Belum, mungkin di grupnya Pak Subakti. Silakan Pak. Berapa? 0813. Ya. 9723. Ya. 1623. 1623 ya. Oke, baik.